warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak di kelas 8, apa kabar? Masih bersemangat ya? Ya, tentu masih bersemangat. Kenapa? Karena hari ini kita akan belajar materi baru, lingkaran ya. Anak-anak masih ingat apa itu lingkaran? Mungkin dulu anak-anak pernah belajar ketika SD atau di jenjang sebelumnya. Kira-kira apa itu lingkaran? Atau bagaimana contoh lingkaran? Ya, contoh lingkaran misalnya jam dinding yang berbentuk bulat, yang alasnya berbentuk bulat, hula hoop yang sering anak-anak mainkan dulu ketika anak-anak masih kecil, atau misalnya alas tabung atau alas kaleng. Nah, itu termasuk lingkaran. Nah, pada video kali ini Ananda akan mengkaji lebih dalam lagi apa yang dimaksud dengan lingkaran, pengertian lingkaran, unsur-unsur lingkaran, dan juga Ananda akan belajar cara menentukan nilai pi. Nah, selain cara menentukan nilai pi, Ananda juga akan belajar bagaimana cara menentukan keliling dan luas lingkaran. Nah, selamat belajar. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang lingkaran dan unsur-unsur lingkaran. Sekarang, coba Ananda lihat ilustrasi di bawah ini. Nah, coba Ananda perhatikan. Ada apa saja? Ada roda, CD, uang logam, jam beker. Nah, kira-kira dari keempat benda tersebut bentuknya seperti apa? Seperti lingkaran, bukan? Nah, agar Ananda lebih paham lagi, mari kita bahas mengenai pengertian lingkaran. Coba Ananda perhatikan lingkaran berikut. Nah, bagaimana? Dari ilustrasi tersebut, apa yang dimaksud tentang lingkaran? Lingkaran adalah tempat kedudukan titik yang berjarak sama. Nah, sekarang anak-anak sudah paham kan apa yang dimaksud tentang lingkaran? Untuk selanjutnya, kita akan belajar tentang unsur-unsur lingkaran. Unsur-unsur lingkaran sangat diperlukan dalam perhitungan matematika. Unsur-unsur lingkaran itu terdiri dari 8 unsur. Yang pertama ada titik pusat, jari-jari lingkaran, diameter, busur, tali busur, tembereng, juring, dan apotema. Nah, coba Ananda perhatikan video berikut. Sekarang kita akan mencoba membahas satu persatu maksud dari unsur-unsur lingkaran tersebut. Nah, untuk yang pertama yaitu titik pusat. Titik pusat merupakan titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Nah, perhatikan. Nah, coba Anda lihat. Itu adalah contohnya di mana titik O merupakan titik pusatnya. Yang kedua yaitu jari-jari. Jari-jari biasa dilambangkan dengan R. Jari-jari merupakan jarak suatu titik pada lingkaran dengan titik pusat lingkaran tersebut. Nah, ini contohnya di mana OA-nya merupakan jari-jarinya. Yang ketiga yaitu diameter. Diameter ini biasanya dilambangkan dengan D, yaitu garis yang melalui titik pusat lingkaran dan menghubungkan dua titik pada lingkaran. Diameter merupakan 2 kali dari jari-jari. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Yang keempat adalah busur.
Busur merupakan garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lingkaran tersebut. Nah, perhatikan ilustrasi berikut. Yang merupakan busur adalah AC. Yang selanjutnya adalah tali busur. Tali busur merupakan ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Nah, ini adalah ilustrasinya, di mana yang merupakan tali busurnya adalah AC. Yang selanjutnya adalah tembereng. Tembereng adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Coba Anda perhatikan ilustrasinya. Yang merupakan tembereng adalah daerah yang berwarna kuning. Unsur-unsur lingkaran yang ketujuh adalah juring. Juring merupakan luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan diapit oleh kedua jari-jari tersebut. Yang selanjutnya adalah apotema. Nah, ini merupakan unsur yang terakhir. Apotema merupakan ruas garis yang ditarik dari titik pusat dan tegak lurus pada tali busurnya. Cukup sekian penjelasan dari unsur-unsur lingkaran. Semoga Ananda dapat memahami materi tersebut. Untuk selanjutnya kita akan coba belajar cara menentukan pendekatan nilai pi, keliling, dan luas lingkaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ananda sudah belajar mengenai unsur-unsur lingkaran. Nah, pada video kali ini Ananda akan belajar lagi mengenai cara menentukan nilai pi, keliling, dan luas lingkaran. Untuk yang pertama, kita akan masuk ke menentukan nilai pi. Pada jenjang sebelumnya, mungkin Ananda hanya mengenal nilai pi-nya saja, yaitu 3,14 atau 22/7. Nah, mungkin Ananda bingung, kenapa sih pi itu sama dengan 3,14? Atau kenapa 22/7? Kita akan buktikan apakah benar nilai pi itu 22/7 atau 3,14. Untuk membuktikannya, ada beberapa alat yang akan kita gunakan, yaitu kita membutuhkan 3 buah alat yang berbentuk lingkaran. Di sini Ibu menyiapkan CD, ya, CD, tutup stoples, ya, dan juga ini namanya Tupperware. Selanjutnya yang kita perlukan adalah tali. Tali ini biasanya kita gunakan untuk mengukur benda yang berbentuk bulat tadi. Tapi kalau misalnya Anda punya meteran atau sentimeter, Ananda gunakanlah ini. Jadi Ananda tidak perlu penggaris lagi. Tapi kalau misalnya Ananda tidak punya sentimeter, Ananda dapat menggunakan tali dan penggaris. Cara menentukan nilai pi yang pertama adalah Ananda buat tabelnya dulu, di mana ada 5 kolam yang terdiri dari nomor, benda, K yaitu keliling, D diameter. Nah, K per D berarti keliling dibagi diameter. Selanjutnya kita ukur lagi bendanya. Kita ukur diameter dan kelilingnya. Yang pertama yang akan kita ukur yaitu kaset CD. Kaset CD. Kita ukur berapa kelilingnya. Cara mengukurnya adalah, nah, kita rentangkan ya dari sini. Satu putaran penuh Ananda ukur. Nah, nanti kita dapatkan nilainya yaitu kelilingnya 35,5. Setelah kita tuliskan kelilingnya, selanjutnya kita ukur lagi diameternya. Cara mengukur diameter yaitu, nah, dari sudut sini kita ukur sampai ke sini.
Nah, di sini terlihat bahwa nilainya 11,3. 11,3. Selanjutnya kita bagi K dibagi dengan D. 35,5 dibagi 11,3. Berapa hasilnya? Adalah 3,1415 sama dengan 3,1415. Nah, ini untuk benda pertama, ya. Yang kedua yaitu kita bisa gunakan tutup stopwatch. Tutup stopwatch. Yang ketiga, kita akan gunakan Tupperware. Nah, sekarang coba Ananda ukur satu persatu benda yang Ananda miliki. Nanti Ananda ukur berapa hasilnya. Setelah dilakukan semua pengukurannya, maka didapatkan untuk benda yang kedua, yaitu tutup toplesnya, di mana K-nya 23,9, D-nya 7,6. Nah, hasil perbandingannya adalah 3,141. Untuk yang ketiga yaitu Tupperware, di mana kelilingnya 49,0, D-nya 15,6, K per D-nya 3,144. Untuk membuktikan nilai Pi, kita gunakan rumus keliling. Ananda masih ingat rumus keliling? Coba dibalik lagi bukunya, buku SD-nya. Nah, apa? K sama dengan Pi D. Pi D. Ya, K sama dengan Pi D. Ini adalah rumus keliling. Sekarang kita akan tentukan berapa nilai Pi dari setiap bendanya. Untuk benda yang pertama, yaitu pertama tadi kita gunakan kaset CD, di mana K-nya kita dapatkan 35,5. Dan nilai D-nya kita dapatkan adalah 11,3. Nah, untuk mencari nilai Pi-nya, kita gunakan rumus keliling, di mana K-nya sama dengan Pi dikali D. Dan sebelumnya seharusnya kita menggunakan D kecil, bukan D kapital ya, tapi D huruf kecil. Kita ubah lagi. Nah, berarti K sama dengan Pi dikali D. Kelilingnya berapa? 35,5 sama dengan Pi-nya tidak diketahui atau belum diketahui. Kita kali dengan D, yaitu 11,3. Selanjutnya kita apakan? Selanjutnya kita cari lagi nilai Pi-nya. Berarti 35,5 kita bagi dengan 11,3 sama dengan Pi. Ya. Kedua ruasnya kita bagi dengan 11,3. Berapa hasilnya? Yaitu 3,141415. Ini untuk benda yang pertama. Selanjutnya untuk benda yang kedua, yaitu tadi tutup stopwatch, di mana K-nya sama dengan 23,9. D-nya adalah 7,6. Berarti K sama dengan Pi D. Kita substitusikan nilai K dan nilai D-nya. 23,9 sama dengan
Pi dikali 7,6. 23,9 dibagi 7,6 sama dengan Pi. Nah, berapa hasilnya? Hasilnya adalah 3,144 sama dengan Pi. Nah, untuk yang benda ketiga, di mana K-nya sama dengan 49,0, atau kita singkat saja menjadi 49. D-nya sama dengan 15,6. Maka K sama dengan Pi dikali D 49 sama dengan Pi dikali 15,6. Nah, 49 kita bagi dengan 15,6 sama dengan Pi. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 3,141. Nah, bagaimana? Paham sampai di sini? Nah, sekarang coba Ananda perhatikan. Sama atau tidak? Sama ya? Nah, maka dari sini terbukti bahwa nilai Pi-nya adalah 3,14. Ini kita bulatkan menjadi 3,14. Ini 3,14. Dan yang ini 3,14. Dari ketiga benda ini terbukti bahwa nilai Pi-nya adalah 3,14. Apakah Ananda sudah paham cara menentukan nilai Pi-nya? Dari ketiga benda tadi kita dapatkan nilai Pi-nya adalah Pi sama dengan 3,14. Jika kita jadikan pecahan menjadi 22 dibagi 7 atau 22/7 ya. Dari sanalah berasalnya nilai Pi. Kapan 3,14 ini kita gunakan dan kapan 22/7 kita gunakan? 3,14 kita gunakan jika diketahui diameter atau jari-jarinya bukan merupakan kelipatan 7. Nah, 22/7 kita gunakan jika diketahui jari-jari dan diameternya merupakan kelipatan 7. Bagaimana Ananda semua? Apakah bisa dipahami? Ya, bagaimana? Mudah bukan? Begitulah cara menentukan nilai Pi. Setelah Ananda menemukan nilai Pi dan Ananda dapatkan nilai Pi-nya 3,14 dan 22/7, selanjutnya kita akan menentukan keliling lingkaran. Rumus keliling lingkaran yang akan kita gunakan adalah sama dengan Pi tadi. Sama dengan cara menentukan Pi tadi, yaitu K sama dengan Pi D. Nah, bagaimana jika seandainya yang diketahui adalah jari-jari? Berapa kali jari-jari hasilnya diameter? D sama dengan 2 jari-jari. Diameter sama dengan 2 kali jari-jari. Maka, untuk mencari keliling adalah Pi dikali 2R. Atau 2pi R. Nah, inilah rumus yang akan kita gunakan untuk menentukan keliling lingkaran. Di mana K-nya adalah keliling lingkaran, dan D-nya adalah diameter, dan R adalah jari-jari. Nanti akan kita cobakan contoh soalnya, contoh untuk menentukan keliling lingkaran.
Nah, selanjutnya kita cobakan dulu, yaitu cara menentukan luas lingkaran. Setelah Ananda belajar menentukan keliling lingkaran, sekarang kita akan belajar cara menentukan luas lingkaran. Ada beberapa alat yang akan Ananda butuhkan. Yang pertama yaitu sebuah kertas karton yang berbentuk lingkaran. Kedua, alat yang dibutuhkan adalah gunting. Nanti gunting ini kita gunakan untuk menggunting lingkaran. Baiklah, kita coba mempraktikkannya. Yang pertama, lingkarannya kita lipat dua. Kita lipat dua lingkarannya. Lipatannya harus sama ya. Setelah kita lipat dua, kita lipat lagi lingkarannya. Kita lipat lagi lingkarannya. Nah, selanjutnya kita lipat lagi. Jadi ada 3 kali lipatan. Tapi kalau misalnya Ananda mau lebih dari 3 kali lipatan, itu bisa saja ya. Untuk lipatannya ini sesuai dengan selera Ananda. Setelah itu kita buka lipatannya. Jadinya seperti ini, ya. Banyak bekas lipatan di sini. Lipatannya yang akan kita gunting. Kita gunting lipatannya. Setelah kita gunting, nah jadinya seperti ini. Setelah itu kita ambil satu guntingannya dan kita bagi dua. Jadinya seperti ini. Setelah itu kita tempelkan di papan tulis semua yang telah kita gunting tadi. Kita tempelkan di sini. Kita tempelkan di sini. Nah, ya. Semua guntingannya harus kita tempelkan. Ini sudah selesai kita tempelkan. Ini yang bagian besarnya. Setelah itu kita tempelkan lagi yang bagian kecilnya. Untuk yang bagian kecilnya kita letakkan di samping kiri dan kanan. Bentuknya jadinya seperti ini. Ini merupakan persegi panjang. Sebenarnya jika banyak lipatannya, jika guntingnya banyak, bagian guntingnya kita banyak, nanti dia akan benar-benar terbentuk seperti persegi panjang. Tapi ini karena lipatannya cuma sedikit, jadi bentuknya masih seperti ada lengkungan-lengkungannya. Tapi ini sebenarnya berbentuk persegi panjang. Setelah lipatannya terbentuk persegi panjang, kita misalkan ini adalah L. L yaitu lebar, sedangkan ini adalah panjang. Bagaimana cara menentukan luas persegi panjang? Luas persegi panjang adalah P dikali L. P dikali L. Bagaimana jika seandainya ini kita jadikan lingkaran? L ini sama dengan apa? L ini sama dengan jari-jari atau sama dengan R. Sedangkan nilai P adalah PR. Kenapa dia PR? Karena ini merupakan keliling dari lingkaran. Keliling dari lingkaran artinya PR. Nah, setelah itu kita substitusikan nilai P. Berarti P PR dikali L-nya R. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah Pi R kuadrat.
Berarti luas lingkaran adalah πr kuadrat. Maka luas lingkaran L sama dengan πr kuadrat. Tapi bagaimana jika seandainya yang ditanya adalah diameter? Diameter sama dengan 2 kali jari-jari. Maka R-nya adalah D per 2 sama dengan R. Nah, ini jari-jarinya. Selanjutnya, kita substitusikan nilai R ini. R D per 2 ke luasnya. L sama dengan πr kuadrat. P-nya tetap ya. R-nya berarti D per 2 atau 1/2 D. 1/2 D. Kita kuadratkan. Hasilnya P 1/2 dikuadratkan jadinya 1/4. 1/4 D jika kita kuadratkan jadinya D kuadrat. D kuadrat. Maka luasnya adalah 1/4 πd kuadrat. πd kuadrat. Ini adalah luas lingkaran. Dan ini juga luas lingkaran. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Sehingga dapat kita simpulkan bahwa luas lingkaran adalah L sama dengan πr kuadrat. Atau L sama dengan 1/4 πd kuadrat. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Setelah kita belajar mengenai unsur-unsur lingkaran, menentukan nilai Pi, menentukan keliling lingkaran, dan menentukan luas lingkaran, sekarang kita akan mencobakan contoh soalnya. Coba Ananda perhatikan video berikut ini. Tentukanlah unsur-unsur lingkaran pada gambar berikut ini. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perhatikanlah video berikut. Hitunglah keliling lingkaran dengan jari-jari 20 cm. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, caranya adalah diketahui sebuah diameter lingkaran adalah 14 cm. Berapakah luas lingkaran tersebut? Jawabannya adalah Bagaimana dengan contoh soalnya? Mudah-mudahan Ananda paham ya. Setelah kita belajar mengenai contoh soalnya, alangkah baiknya kita latihan dulu. Ini ada beberapa latihan yang akan Ananda cobakan. Pelajaran kita pada hari ini. Semoga dengan video ini dapat menambah wawasan Ananda mengenai lingkaran. Saya Emily Yasril, mahasiswa S2 Program Pendidikan Matematika Pascasarjana, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.